Haleluya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Paskah dan selamat mengikuti uraian firman Tuhan yang berjudul oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab Dia adalah Yehova Rafa. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau kita hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah hati kita tetap menyembah Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kita. Pandemi tidak akan menjauhkan kita dari kasih Kristus. Biar mata kita terus tertuju kepadanya. Yesus, Engkau sungguh ajaib. Yesus, Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau yang kami agungkan Tuhan. Engkau yang kami muliakan Tuhan. Tidak ada bayang-bayang perubahan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan. Menjauhkan
Kami menyadari Tuhan bahwa kami hidup, kami bergerak, kami bernafas, kami ada. Semua karena kemurahan-Mu. Kami boleh ada di sini di ruangan ini Tuhan. Bagi setiap yang mengikuti di live streaming dan di TV Agape Vision. Kami ada Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Itu sebabnya tidak ada yang bisa melepaskan hubungan kedekatan ini dengan Engkau Tuhan. Kami hanya tergantung kepadamu ya Tuhan. Segala sesuatunya bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas itu selalu ada dalam hidup kami. Berkat penyertaan dan penggembalaan-Mu Tuhan akan terus turun atas setiap kami. Termasuk firman-Mu akan memperkaya perjalanan kehidupan kami. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Biarlah telinga kami terus terbuka untuk firman-Mu. Dan hati kami terus terbuka untuk firman-Mu yang hidup. Sehingga menghidupkan kehidupan kami dalam perjalanan kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terima berkat-Mu, firman-Mu untuk kami dengar dan kami menyimak bersama-sama. Dan kami alami kuasa dari firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian. Salam sehat. Salam mujizat. Selamat Paskah. Hari ini dalam masa perayaan Paskah dalam kurun waktu 3 hari. Di mana Yesus mati, Yesus berada di dalam kuburan, dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah perayaan Paskah. Saya yakin kita akan mendapatkan berkat yang spesial pada hari ini. Dan dalam program pemuridan, topik pembahasan kali ini adalah Yehova Rafa. Dan khusus saya membahas tentang oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Haleluya. Yehova Rafa itu berarti Tuhan yang menyembuhkan. Kesembuhan itu dapat diartikan dalam 2 sisi. Sisi yang pertama adalah bagaimana kita manusia ini diciptakan normal. Tak kekurangan sesuatu apapun juga. Bagaimana normalnya manusia itu? Efesus 1 ayat 4. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow. Inilah kita manusia. Normalnya kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kemudian di dalam keterangan Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Tuhan menciptakan kita dengan standar menurut gambar dan rupanya. Inilah normal kita manusia. Punya standar ilahi. Walaupun Kejadian 2 ayat yang ke-7 bilang, ya, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, memang kita menyadari bahwa manusia kita ini terdiri dari material debu tanah. Mungkin orang berkata, berapa sih harganya debu tanah? Kalau tanah yang ukuran 100 meter kali 100 meter, itu ada harganya. 10 kali 10 atau 11 kali 11, 1 kafling ada harganya. Tapi kalau tanah dalam tubuh ini, saya ini seberat sekitar 61 dan 62 kilogram. Harganya berapa?
Tetapi yang standar nilai yang berharga yang sangat tinggi adalah ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu, bahwa nafasnya ada unsur ilahi turun ke atas kita. Maka inilah standar kita, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu pengertian Rafa yang pertama. Jadi menurut standar yang normal. Pengertian sisi yang kedua adalah Rafa itu berarti dipulihkan atau dijadikan normal lagi, sempurna kembali. Dari yang tidak normal ada gangguan, terganggu. Sistem tubuh atau sistem jiwa kita atau sistem roh kita yang terganggu, itu dipulihkan, dinormalkan kembali. Nah, itu yang dibilang Rafa atau sembuh, pulih kembali. Jadi dua sisi ini kita akan lihat pada kesempatan ini. Tapi saya sudah membahasnya. Kalau nanti buka di YouTube, ya, GPDI El Shaddai Tentena, di situ ditulis ada program pemuridan untuk sebentar malam. Itu uraian-uraian yang saya sebutkan tadi. Tapi kali ini, di Jumat Agung ini, saya hanya khusus membawakan berita tentang oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Baik, kita melihat dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua, di situ dikatakan, Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini bicara tentang bagaimana manusia itu dipulihkan ke dalam keadaan yang normal. Dan pada waktu saat ia berada pada sisi yang normal, itulah Yehova Rafa. Dia yang bisa mengembalikan kita kepada keadaan yang semula seperti waktu kita diciptakan. Haleluya. Saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kanker atau kanker. Ia pun tidak menciptakan virus-virus batuk flu atau pneumonia dan virus-virus lainnya, COVID-19. Tuhan tidak menciptakan kita dalam keadaan yang berpengaruh pada sistem metabolisme yang tidak bagus. Tetapi Tuhan menciptakan kita dengan keadaan yang sempurna. Haleluya. Dari mana datangnya penyakit? Dari mana datangnya kanker? Dari mana datangnya penyakit-penyakit virus-virus yang lainnya? Itu akibat manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan karena keberdosaan manusia ini, maka sistem metabolisme atau sistem tubuh kita sudah penuh dengan bercak virus-virus yang sebetulnya datangnya bukan dari Tuhan. Itu dari kesalahan dan kekeliruan, kesalahan manusia akibat godaan dari kuasa kegelapan. Nah, kita membutuhkan ini. Kita membutuhkan kesembuhan pada sayap. Kalau ini dianalogikan seperti burung, burung itu keunggulannya adalah sayap. Kalau bukan keunggulannya adalah sayap, jangan dipanggil burung. Lebih baik panggil ayam atau bebek. Ya, itu lebih normal. Tapi kalau panggil burung, berarti keunggulannya pada sayap. Nah, saudara bisa bayangkan dalam analogi atau gambaran ini,
bahwa sayapnya patah, tidak bisa berfungsi secara normal. Berarti tidak bisa melakukan apapun ya dalam perjalanan kehidupan dari semua jenis burung yang mengandalkan sayapnya. Itulah sebabnya ini satu gambaran. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini adalah kiasan saudara-saudara sekalian. Mari saya akan membawa kita kepada terminologi atau istilah bilur. Sebenarnya apa itu bilur? Ya. Dan apa pengaruh dari bilur itu? Mungkin kita sudah 70 tahun jadi orang Indonesia. Atau 15 tahun kita ada di dunia ini. 1 tahun belajar bahasa Indonesia masih patah-patah. 2 tahun, nanti 5 tahun baru menyebutkan secara sempurna dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau mungkin sekitar kurang lebih 300 orang yang ada di sini, kemudian saya tanya satu-satu, apa itu bilur? Mungkin banyak yang belum mengerti bilur apa ya? Bilur. Ya, sampai ada anak-anak atau orang-orang yang masa yang lalu dengan semangatnya Pantekosta yang luar biasa, ya. Dia menyanyi, saking dia tidak tahu apa itu bilur, tak salah menyanyi dia, bulirnya, bulirnya. Karena tidak tahu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membawa kita untuk mengerti apa itu bilur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara akan temukan di situ definisi tentang bilur sebagai berikut. Bilur itu adalah bekas luka yang memanjang pada kulit. Bekas luka yang memanjang pada kulit akibat dari cambukan yang keras. Ya, saya definisikan seperti itu. Ya, memang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di situ dibilang bekas luka yang panjang dalam kurung akibat dari cambukan. Tapi saya menyederhanakan supaya kita mengerti pemahamannya. Bilur itu adalah bekas luka yang panjang akibat pukulan atau cambukan yang keras sehingga menghasilkan luka, itu bilur. Tapi kalau kita melihat di sini di dalam teks Amsal pasal 20 ayat yang ke-30, ya. Amsal pasal 20 ayat yang ke-30, ini terminologi dari bilur yang mengatakan begini. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Memang ini adalah satu gambaran dari terjemahan atau tafsiran dalam beberapa sisi. Karena kitab Amsal ini dibentuk dalam satu puisi, juga kita bisa mencek ya seluruh tulisan-tulisan dari kitab Amsal itu yang juga menyatakan bahwa cambuk di ujung itu, cambuk itu ada emas, ya. Di ujung cemeti itu ada emas. Ya. Dan gambaran pemahaman yang pertama untuk bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Jadi karena luka panjang karena pukulan itu membersihkan kejahatan. Di mana keterkaitannya dan hubungannya. Dan juga pukulan membersihkan lubuk hati. Saya masih dapat mengecap
cara pendidikan orang tua yang seperti ini. Walaupun bilurnya tidak terlalu sebagaimana, cuma bekas saja, tidak berdarah, tapi bintul-bintul saja, ya. Begitu rotan melekat di betis, maka ada bekas-bekas seperti rotan juga muncul di situ. Itu cara pendidikan orang tua di masa lampau. Tapi kalau saat ini diterapkan, ya kena hak asasi manusia, HAM, penganiayaan terhadap anak. Ya, ini dunia sudah berubah. Tetapi justru karena hantaman-hantaman itulah sehingga kita bisa dibersihkan dari kejahatan. Jadi orang baik. Artinya anak-anak itu tidak boleh dibiarkan. Ya, harus didisiplin. Dulu pendisiplinannya adalah rotan. Saya kurang tahu kalau berbagai keluarga-keluarga yang ada di sini di masa-masa seperti saya, masa kecil yang lalu, orang tuanya apakah demikian juga? Pokoknya setiap palang pintu, ya, itu pasti ada lidi atau rotan di atas, saudara-saudara sekalian. Kenapa harus dari pintu melewati? Karena saya salah satu anak yang kemudian dikasih batasan bermain dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi saya korupsi waktu bermain saya di masa lampau. Karena keasikan main bola sampai jam 6 lewat. Ya, karena dikasih kesempatan saja sebelum jam 6 kamu sudah ada di rumah. Tidur siang dulu, kemudian setelah bangun boleh bermain. Tapi kadangkala tidur siangnya saya korupsi lagi. Waktu masuk di dalam kamar, ya, biasa orang tua cek apakah sudah tidur ini anak ini. Sudah, saya sudah tahu bahwa kalau orang tua sudah cek begitu, tidak ada dia mau cek ulang-ulang. Artinya bahwa kalau dia sudah cek lewat jendela, pergi bermain, dikorupsi itu waktu. Dan pulang juga demikian kelewat. Maka ada rotan di atas, ya, di atas pintu. Jam 6 tepat orang tua sudah ada berdiri di samping pintu sembunyi. Begitu saya lewat langsung disabet. Tetapi saudara-saudara, cambukan-cambukan itu membuat saya menjadi baik sampai hari ini. Katakan amin. Ini arti dari yang ditulis ini, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau tambah nakal, lebih nakal lagi, lebih besar cambukannya. Nah, itu yang dapat kakak saya yang di Surabaya, ya. Tapi demikianlah adanya. Nah, sebenarnya juga dalam tafsiran ayat ini memiliki kandungan arti yang sangat dalam. Bahwa bilur itu terjadi biasanya juga bukan dari akibat kesalahan, tetapi bilur itu terjadi akibat dari kerelaan kita untuk menanggung segala sesuatunya. Itu bilur juga, ya. Maka kita dapat melihat di sini dalam teks aslinya bilur-bilur memang juga disebut dengan khaburot. Ya, khaburot. Ini adalah satu kata yang menunjukkan jamak. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bilur-bilur. Kenapa sampai disebut bilur-bilur? Ini ada maknanya, saudara sekalian. Jadi bilur itu bukan cuma satu, tapi banyak. Bilur-bilur. Dalam kebiasaan di Timur Tengah di masa yang lampau, untuk melakukan pendisiplinan terhadap orang yang jahat atau orang-orang yang akan didisiplin, itu ada yang namanya istilah atau sebutannya sesah. Sesah. Pada zaman Yesus dan pada zaman Rasul Paulus, maka kita menemukan kata sesah
Ya, seperti Paulus menyatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-24. Di situ dia sebut bahwa 5 kali aku disesah. Setiap pukulan, setiap sesah itu 40 kurang 1 kali. Nah, ini budaya sesah. Mungkin ada lagi yang belum tahu apa artinya sesah. Sesah itu adalah memukul. Artinya melakukan hukuman cambuk, itu sesah. Hukuman cambuk. Kenapa harus 40 kurang 1 kali? Itu budaya. Kalau ada orang melakukan satu pelanggaran dan kesalahan serius, maka ia harus disesah 40 kurang 1 kali. Itu kebudayaan, budaya di sana. Pak Pendeta, kenapa cambuknya harus 40 kurang 1 kali? Karena begini, dalam budaya hukuman cambuk di masa yang lampau, 39 kali cambukan itu artinya bahwa orang yang dicambuk ini akan bisa dicambuk lagi kalau melakukan pelanggaran. Tetapi kalau algojonya itu sudah terlalu emosi, dia pukul, ya pukul. So lewat 39 kali, so mencapai 40. Ini orang yang dihukum ini biasa dia hitung-hitung juga 1, 2, 3. Ke-39 dia berharap ada cambukan 1 lagi. Artinya kalau sudah cambukan yang ke-40, orang ini tidak boleh lagi dicambuk seterusnya. Itu artinya 40 kurang 1 kali. Jadi saudara-saudara sekalian, tapi Rasul Paulus ini cambukannya 39 kali. Jadi dia bisa 1 kali sesah 39 kali. 2 kali sesah 39 kali. Sesah yang ketiga 39 kali. Sampai 5 kali dia disesah. Berarti 39 kali 5 kali cambukan ada pada Paulus. Apakah Paulus melakukan kesalahan? Menurut agama Yahudi, Paulus melakukan kesalahan dan melanggar hukum-hukum agama Yahudi. Tapi saya percaya bahwa apa yang diyakini oleh Paulus, memberitakan Injil, disesah karena memberitakan Injil, itu adalah anugerah salib baginya. Katakan amin. Kadangkala kita juga mengalami hal yang seperti ini. Kita merasa tidak adil karena Injil. Tidak adil. Memang saudara-saudara sekalian, ada beberapa kali ya Rasul Paulus ini kemudian dihukum cambuk. Memang dalam hukuman itu sudah ada seperti tiang di depan, atau tiang yang setinggi seperti ini, atau mungkin tiang panjang, di mana orang yang akan disesah itu harus membungkuk seperti ini, dan belakangnya yang harus dihantam dengan cambuk itu. Mungkin dalam hal-hal tertentu, satu kali Rasul Paulus dia hendak disesah oleh laskar Romawi. Waktu ayunan cambuk Romawi itu akan menancap tubuh Paulus, kemudian dia berkata begini, bolehkah warga negara Rom disesah? Karena hukuman sesah itu tidak boleh orang yang warga negara Romawi. Karena waktu itu Roma berkuasa. Ya, maka setelah Algojo mengangkat tangannya dan kemudian mendengarkan kalimat ini, dia takut. Kenapa? Algojo ini sedang melakukan hukuman sesah kepada warga negara Roma, ya, Romawi. Tidak bisa kalau warga negara Romawi. Tapi dalam persoalan-persoalan, dalam beberapa bagian, Paulus mengalami hal yang seperti ini. Jadi kita melihat di sini bahwa ada makna di balik bilur-bilur ini. Bilur-bilur ini punya makna yang luar biasa. Sebagai
orang Kristen, bilur itu juga berarti kerelaan kita dan pengorbanan kita untuk melakukan kesembuhan kepada orang yang lain. Katakan amin. Ya, sebagai contoh, bisa saja hukuman sesah melalui kata-kata atau cemoohan orang yang menuding tentang diri kita, padahal kita tidak melakukannya. Bisa saja seperti itu. Memang kekristenan ini unik, saudara-saudara sekalian, karena Alkitab berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh. Jadi kalau kita disesah dengan fitnahan, dengan caci maki, dengan hantaman-hantaman dari mulut orang yang tak bertanggung jawab, biarkanlah itu sampai ada bilur-bilur yang ada di hati kita membekas. Tapi ingat saudara, bilur-bilur itu akan memberikan dampak pada orang itu supaya orang itu bisa menjadi sembuh dan normal kembali. Katakan amin. Haleluya. Kalau orang mencerca, kita anggap dia sakit. Dia membutuhkan bilur. Sudah cerita yang macam-macam, ini apa begini, ya. Tidak benar, padahal kita melakukan hal yang benar. Atau orang memfitnah kita, mencaci maki, meludahi kita. Ya, kita harus berada pada posisi rela untuk menghasilkan bilur-bilur yang keluar dari dalam hidup kita. Supaya bilur-bilur yang keluar itu mentobatkan dan menyembuhkan orang yang sedang terluka parah, yang mencaci maki kita, yang mencercah kita semua. Ini pemahaman tentang bilur, saudara-saudara sekalian. Jadi saya mau membawa kita di sini bahwa falsafah bilur itu adalah kalau kita masuk di dalamnya, falsafah bilur itu adalah bagaimana kita yang akan menghasilkan bilur akan masuk ke dalamnya, dan orang-orang yang ada di situ hanyalah orang-orang yang mengosongkan dirinya. Kalau orang yang tidak mengosongkan dirinya, tidak akan terjadi bilur. Dan tidak akan pernah terjadi kesembuhan. Di sini saya mau katakan, baik kita mau menyembuhkan orang lain terhadap bilur yang terjadi pada kita supaya orang itu sembuh, itu satu sisi. Atau kita yang akan disembuhkan karena terjadi tubuh yang tidak normal atau sakit pada kita, atau terjadi jiwa yang sakit pada kita. Saya akan berbicara saat ini tentang tubuh yang sakit, jiwa yang sakit, dan roh yang sakit. Saudara-saudara sekalian, kadangkala orang berbicara tentang kesembuhan ilahi hanya sebatas kanker, diabetes, dan jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Tapi kesembuhan ilahi itu sesungguhnya itu menyangkut kesembuhan jiwa kita, menyangkut kesembuhan roh kita, supaya kita bisa sembuh. Setiap orang yang mendengarkan firman pada hari ini, apapun keadaanmu, engkau sakit secara fisik, tubuhmu, diabetes, kanker, jantung, paru-paru, dan penyakit yang lainnya, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Haleluya. Dan juga siapapun di antara kita pada kesempatan ini yang sakit jiwanya, mungkin kita berkata, Pak Pendeta, saya tidak sakit. Buktinya saya tidak meng-meng, saya tidak gila, bicaraku masih normal. Tapi dengar baik saudara sekalian, tapi kalau dalam hidup kita hanya menceritakan kejelekan orang lain, itu diolah dari pikiran kita dan dari perasaan kita, hanya menuding orang itu salah sehingga kita yang benar semua. Saya mau katakan, saudara sedang sakit. Pikiran dan perasaanmu sedang sakit. Belum selesai, engkau masih sakit, saudara-saudara sekalian.
Dan kemudian yang lain lagi berkata, Pak Pendeta, saya ini pelayan altar, pemain musik, pengkhotbah sekalipun, ya. Saya ini aktif dalam pelayanan. Dengarkan baik-baik. Jika hubunganmu dengan Tuhan sudah terputus, maka engkau sedang sakit. Hubungan dengan Tuhan sudah terputus. Bisa saja para pelayan hanya memenuhi jadwal saja di sini, ya, memenuhi kewajibannya untuk melayani, tapi tidak ada hati di dalam kontak dengan Tuhan secara personal, secara pribadi. Jika itu yang terjadi, engkau sedang sakit. Dan hari ini, oleh bilur-bilurnya, engkau telah sembuh. Haleluya, haleluya. Yesus memberikan teladan dalam nubuatan Yesaya. Di situ dikatakan begini. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Ini keteladanan Yesus. Yang saya mau bagikan kepada kita semua sehubungan dengan falsafah bilur-bilur Yesus. Dan ini juga harus menjadi panutan bagi kita sekalian. Dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Haleluya. Ini nubuatan Yesaya untuk Sang Mesias yang mengalami keadaan yang luar biasa. Tapi sesungguhnya ia memberikan pesan spiritual yang luar biasa di sini. Berkat kesembuhan ilahi. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengar baik. Jadi bukan cuma pengalaman Yesus, tapi ia memberikan contoh dan teladan. 1 Petrus 2 ayat 21 mulai. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa itu jejaknya? Ayat 22. Ia, ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ingat, tidak berbuat dosa dia. Tapi 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kamu tidak tahu siapa saya? Dengar baik-baik, tidak tahu siapa saya? Tapi Yesus tidak mengatakan, saya Allah, saya Tuhan. Baik-baik ngana, hati-hati ngana. Mau mati ngana. Biasanya kita begitu, tapi dia tidak mengancam. Ya, dia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya, haleluya. Keteladanan Yesus luar biasa. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menikmati tubuh yang seluruh tubuhnya ada bilur-bilur. Ya, ada bilur-bilur Yesus di situ. Makanya ini jamak, bilur-bilur, bukan cuma satu. Sebentar kita akan terima. Dari bilur-bilur atau luka yang memanjang. Akibat hantaman cambuk itu,
maka keluar bercak darah. Mungkin banyak di antara kita yang tidak memahami tentang apa yang dialami oleh Yesus dalam bercak darah dari bilur luka yang memanjang itu. Saya mau memberikan satu realita seperti ini, saudara-saudara sekalian. Tadi saya sudah mengatakan bahwa hukuman sesah atau cambuk itu ini baru satu, ya. Baru satu, di mana Yesus ditaruh di tiang yang pendek, dibungkukkan, dan kemudian ada algojo Romawi yang menghantam belakang dari Yesus. Tetapi mungkin sangat sulit kita membayangkan dalam konteks Indonesia cambuk yang bagaimana yang digunakan pada saat itu. Maka saya akan menjelaskan pada kesempatan ini, saudara-saudara, itu cambuk Romawi karena algojo Romawi yang melaksanakannya. Nah, cambuk Romawi itu dia ada gagangnya, tangkainya. Dan setelah lepas dari gagangnya itu ada tali-tali yang kuat yang berjuntai. Saya hanya memberikan gambaran secara sederhana saja. Dari tali-tali misalnya ada 3 tali yang ada di gagang dari para algojo itu. 3 tali. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. Di antara tali-tali itu ditaruh logam atau besi yang diikatkannya. Mungkin ikatan dari logam itu terdiri dari 3 dalam 1 tali. 1, 2, 3. Tali yang kedua 1, 2, 3. Tali yang ketiga 1, 2, 3. Berarti total logam yang ada di dalam tali-tali itu ada 9 logam. Dan jenis-jenis logam itu berbeda-beda lagi. Ada logam yang ditaruh seperti segi 4 saja, tapi di sisinya itu ada tajam-tajam dari logam itu. Tapi ada lagi logam yang berbentuk kail atau pancing. Ya, 1, 2, 3. Kenapa harus berbentuk kail? Orang akan mencambuk di kulit atau di daging manusia, tertancap pada daging itu. Maka algojo itu tinggal menariknya. Krak. Ada 9 bilur pada kulit Yesus dalam 1 kali cambukan. Berarti kalau cambukan yang kedua ada 18 bilur. Kalau cambukan yang ketiga ada 27 bilur. Kemudian cambukan yang keempat 36 bilur. Cambukan yang kelima 45 bilur. Kalau dia menyelesaikan cambukan 39 kali cambukan, maka ada luka atau bilur-bilur itu sekitar 351 bilur yang memanjang di sekitar tubuh Yesus. Dan kalau algojo Romawi katakan, ya sudah terakhir karena dia juga mau disalib, disantam saja sampai 40 sampai lebih, ada sekitar 361 kali kalau 40 kali cambukan. Dan kalau itu lebih, itu sekitar ada 400 cambuk, ada 400 bilur. Kalau lebih lagi ada 500 bilur. Ada darah yang mengalir di situ. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Haleluya. Haleluya. Sakit apa yang engkau derita pada hari ini? Saya yakin, saya percaya
dengan firman, dan ini bukan hanya kamuflase belaka. Cuma pertanyaannya, kenapa sampai kita tidak mengalami kesembuhan? Mari kita lihat diri kita. Apakah saat kita berdoa untuk minta sembuh, saudara belum mengosongkan diri saudara, maka saudara gagal mengalami kesembuhan. Naaman dites oleh Nabi Elisa. Pergi, benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan atau Yarden. Sebenarnya bukan sungainya, saudara. Saya yakin bahwa sungai itu semua sama. Ya, sama. Tapi yang Elisa mau kasih pelajaran pada seorang jenderal ini, apakah ia mau menerima kesembuhan dengan kerendahan hatinya? Itu yang jadi persoalan selalu kita. Kadangkala kita mengalami kesembuhan, tapi pada waktu kita sakit, kita sudah sekarat, kita masih ada sedikit kesombongan kecil di dalam diri kita. Oh, kenapa saya begini? Kenapa begini Tuhan? Serahkan saja sama Tuhan. Engkau pasti sembuh. Haleluya, haleluya.